Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan hendak ke hutan, jangan lupa bawa sinso. Karena bubur Asyura sudah dimakan, jangan sampai ngantuk tidur. Lain ngantuk lah, no, karena yang hadir di sini tomat bukan seperti tomat berasal dari Kerinci. Ustadz bukan sembarang Ustadz ini pernah masuk TV, pernah nonton kan, tapi nggak juara, mana shooting. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, imam, hakim, bilal di Kedegrian Lokan Parpoto ini, tokoh alim ulama, cerdik pandai. Ya, sama-sama kita hormati para pemangku adat, ingin mama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, tokoh bapak-bapak di Kedegrian Lokan Parpoto ini, yang sama-sama kita hormati jamaah masjid di Kedegrian Lokan Parpoto ini. Mari sama-sama juga kita mendoakan kepada para pemimpin tokoh masyarakat, mulai dari Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Lurah, RT, RW yang ada di Kedegrian Lokan Parpoto ini. Semoga semua disehatkan badannya, amin. Dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dimudahkan segala urusan dalam mengemban amanahnya, dan insya Allah yang terpenting adalah kita semua mati dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ucapan syukur kita kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hari ini menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis mulia ini, memperingati tahun baru Hijrah, tepat pada tanggal 11 dari Muharram, yang mana pada siang tadi, tepat pada tanggal 10 dari Muharram, ketika maghrib sudah masuk, kita berada di tanggal 11 dari bulan Muharram. Sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, bahwasanya Allah menciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan dunia seisinya. Dan dari 12 bulan itu 4 diantaranya bulan haram. 4 itu apa, Bu? 3 berurutan, 1 terpisah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dimulai dari itu kalau mati yang jawab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4
4 berurutan, 3 berurutan, 1 terpisah, satunya ada raja. Betul? Betul apa betul? Kalau untuk bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, lancar kita. Anak-anak kita kalau ditanya lancar nih, dari Januari sampai Desember. Desember tahun baru, Januari, Desember lagi. Tahun baru Hijrah, mikir dulu. Ini kita masuk ke dalam bulan Muharram. Kenapa bulan haram? Bulan haram kalau kita bahasakan adalah bulan yang dimuliakan. Sekarang tahun berapa, Bu? 1446. Kalau Masehinya 2025, jauh bedanya. Karena dulu bulan tahun baru Hijrah ini zaman Nabi nggak ada, bulannya sudah ada, tahunnya belum ada. Maka ketika Khalifah Umar bin Khattab, dikumpulkannya para sahabat Nabi. Saat itu mereka menerima surat, Pak. Surat dari Raja Persia, Raja Roma. Kalau mereka berkirim surat, mereka ada tanggal dan bulannya. Sedangkan kita umat Islam tidak ada. Dikumpulkan para sahabat, ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita mulai dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dari bulan Rabiul Awal. Tidak, banyak sahabat yang tak setuju. Ada yang berpendapat bagaimana kalau kita mulai dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata, datanglah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib itu? Menantu dari Nabi Muhammad, suami dari mana, Bu? Dari siapa? Fatimah. Anaknya siapa? Hasan dan Husain. Diusulkanlah bagaimana bulan Hijrah ini kita mulai tahunnya dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Yathrib atau sekarang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kenapa dimulai dari tahun hijrahnya Nabi? Karena hijrah adalah al-farqu bainal haqq wal batil. Hijrah itu yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan kesalahannya, kebaikan mendatang. Maka kalau hijrah ini, kalau kita peringati hijrah ini, mengkaji masa lalu, menatap masa depan. Mengkaji masa lalu, menatap masa depan. Itu, Bu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad
Bu, masih connect? Masih? Nah, kita ganti mic-nya dulu. Baik. Jadi dimulailah pada zaman Umar bin Khattab itu hijrah Nabi, dari Nabi hijrah dari Mekah ke Yasmin itu sudah 17 tahun lamanya. 17 tahun, tapi saat itu baru dihitung tahun pertama hijrah, maka hari inilah kita mengenal sampai detik ini 1447 hijrah. Itu sejarahnya, Bu. Jadi kalau kita ingin tahu sejarah tahun baru hijrah ini, itulah sedikit sekilas hijrah. Tadi kami bercakap ngejek-ngejek sama Pak Camat, Asyura itu apa? Dan disampaikan oleh Pak Haji tadi, Pak Haji Rosidi, Asyura itu 10 dari bulan Muharram. Kenapa kita peringati, Bu? Kenapa ada bubur Asyura yang awak makan itu masih banyak? Besok pulang bisa dibungkus. Malam tadi bisa di pasar sampai bumbu pulang. Karena bubur Asyura bubur berkah sekali dalam setahun. Dia ada sampai 10 Haji, insya Allah berkah. Tahun besok kalau bisa sampai 10, masukkan durian bagai durian noneh, masukkan sampai yang 10. Itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya kurang lebih 500 tahun lebih. Umur Nabi Nuh umurnya 500 itu pengikutnya tak sampai 100 orang. Bayangkan berapa ratus tahun dia berdakwah, tak sampai pengikutnya 100 orang, sehingga dia putus asa minta kepada Allah agar orang-orang yang ingkar ini dibinasakan. Ya Tuhanku, jangan sampai ada lagi orang kafir di dunia ini. Maka Allah mewahyukan kepadanya untuk membuat perahu. Perahunya dari mana, Bu? Dari papan, dibuat di tengah kota. Apa kata orang? Lihatmu lah semakin gilo, ngombe sompan di tengah kota. Kemana nak dilayarkan besok? Perahu besar dibikin di tengah kota keramaian. Hampir jadi itu perahu. Apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir pada saat itu? Lah mulai perangai orang kafir setiap tososan nak buang air godam, poin ke kapal Nabi Nuh, di situ dia buang air. Hampir setiap orang buang air di situ. Kapal besar tadi, tapi Nabi Nuh dengan kesabarannya, dia hanya bisa melihat, tak bisa untuk menasihati, tak bisa untuk melarang, sampai satu kampung buang air di dalam perahu, di dalam kapal itu. Tapi Allah punya cara lain, Pak. Allah datangkanlah seorang yang buta, orang yang lumpuh. Ketika itulah lumpuh pengen berubah. Dan tapi yo ikut mohon di bahasa awalnya peci di kapal tadi. Ketika ini selesai peci, nak tobat jatuh ke kubangan kita. Jatuh api memandikan ciri. Setelah itu, jangan mungkin Ustaz itu bukan diceritakan kan. Setelah itu tokanya lumpuhnya sehat, matonya sehat. Bayangkan, mato sehat, lumpuh sehat,
Nabi Nuh. Oh begitu. Hampir saja orang kampung yang punya penyakit datang tukang pedung orang tamu. Aku tuh mikirkan asal sampai merosin kapal itu tanpa tersikat oleh Nabi itu. Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi datang banjir besar, badai bak, semuanya banjir, semua masuk ke dalam kapal yang mengikut Nabi Nuh. Dari hewan berpasang-pasangan masuk, manusia sedikit masuk, anak kesayangan tak mau. Anak apa? Anak Nabi tak mau ikut ayahnya. Anak Nabi Nuh. Istri yang tak mau ikut suaminya, istri Nabi Ayub. Apa lagi? Banyak Nabi, anak Nabi ingkar, istri Nabi ingkar, mama Nabi ingkar. Mama Nabi yang tak mau ikut keponakannya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu banyak Abu. Itu anak Nabi. Maka Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kau tak pernah mengizinkan memberi hidayah. Yang memberi hidayah itu Allah. Akan tetapi tugas kita menasehati. Anak tak mau ikut ayah, istri tak mau ikut suami, keponakan tak mau ikut mama. Tugas kita adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran. Kalau tak mau, sabar. Yang memberi hidayah Allah. Hebat. Maka ketika banjir bandang itu datang, Nabi itu minta kepada Allah, ya Allah, itu anakku. Apa kata Allah? Ya Nuh, dia bukan min ahlik, dia bukan anakmu. Anakmu adalah yang mengikuti tauhid dan beriman kepadamu. Dan kapal ini mendarat kembali setelah banjir kering, tepat pada tanggal 10 Muharram. Lah lamu berlayar lintak kau. Siapa yang lain mau pembekalan, lainlah yang mau gandum, lain yang mau kacang, lain yang mau masalah goreng. Disatukanlah, dimasaklah. Jadi lagu puasa itu. Tadi dia mau apapun bawa dari puasa itu. Dia makan minum sebentar. Kalau Tuhan hendak berkemah, jangan lupa bawa nasi. Kalau Ustaz sudah ceramah, sekali-kali kasih kopi. Ini putih tuh, karena banyak minum air putih ini bikin emosi. Betul lah, Pak? Coba dulu Bapak minta kopi, pinjam air putih dulu. Emosi Pak? Emosi. Campak memperoleh dulu. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyura. Apalagi kaum kafir Quraisy, orang-orang Yahudi ketika berada di Madinah berpuasa, dilihat oleh para sahabat. Kenapa mereka berpuasa? Karena mereka berpuasa bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun. Dari Mesir itu ada namanya Laut Merah. Ketika berada dalam laut, dihempaskan tangannya oleh Nabi Musa, terbelah laut tersebut menjadi daratan mak. Lari Nabi Musa dan pengikutnya sampai mereka ke Palestina, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Itu semua terjadi pada 10 Asyura.
Nabi Adam alaihissalam berada di surga. Surga Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah. Apa yang kamu mau silahkan, mau makan apapun boleh. Oh, Nabi Adam namanya laki-laki, kesepian Pak. Laki-laki tak boleh kesepian, harus ada yang menemani. Maka diciptakanlah Hawa. Diciptakan Hawa, ditemani oleh Hawa di surga. Tapi apa kata Allah? Semua boleh kau makan, tapi jangan kau dekati pohon itu. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekat pohon. Adam tak bisa dirayu. Lelaki sejati memegang teguh pendiriannya, tapi syaitan punya 1000 cara. Laki-laki tak bisa dirayu, dia rayu si Hawa. Maka banyak apa-apa ketemu kayak gitu. Pak Camat di masjid itu ada camat, di kantor camat. Kalau di rumah mau berada Pak. Katanya ibu camat jadi camat. Nah, Pak Camat awak tidak. Nah, apalagi Pak Kades, ya Pak Kades. Itu udah dicontohkan oleh Iblis. Adam tak bisa dirayu Hawa. Hawa, anak kecintaan Adam kepada Hawa, dimakannya buah itu. Kalau kita bilang buah khuldi, tapi macam mana buah itu? Tak tahu apa. Kalau secara Israiliyatnya cerita-cerita, makanya laki-laki itu ada bengkak di lehernya, katanya ini buah khuldi. Tapi tak tahu juga pun dapat awak kisahnya itu. Ini dengar-dengar dari Ustaz YouTube aja ini. Apa katanya bengkak di leher? Itu dulu buah khuldi gitu. Nyangkut di leher. Wallahu a'lam bishawab. Diusir dari surga, Adam sujud, Adam beristighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami orang yang zalim. Saya orang yang zalim, ya Allah. Ampuni kami. Kami tak ada apa-apa kecuali ampunan dari-Mu, ya Allah. Membaca istighfar ini, maka pada hari Asyura 10 dari Muharram Allah ampuni Adam alaihi salam. Maka istighfar ini wajib dan sangat harus kita lazimkan setiap hari. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rendah diri kita di hadapan Allah, enggak sombong kita. Apa yang kita sombongkan? Semua kita ini dari tanah. Ibu dari tanah, Pak Camat dari tanah, Ayam Arzil dari tanah, Ustadz dari tanah. Semua kita dari tanah. Bintin kita keluar dari tanah. Tapi tanahnya macam-macam. Dari tanah gersam, dari tanah subur. Kalau banyak kayak itu dari tanah sekitar. Apa kita sombongkan? Maka istighfar kita, ya Allah, kami orang yang zalim. Tak ada kami ini, ya Allah, kecuali dengan ampunan dari-Mu. Maka kalau kehidupan kita terasa sempit, usaha kita terasa sempit, hati kita terasa sempit, lazimkan amalkan istighfar Adam ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pertama. Yang kedua, ketika itu Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Ikan namanya ikan nun. Ikan ini Nabi Yunus berada di dalam perutnya, tidak dikunyah, tapi hanya ditelan. Nabi Yunus beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain-Mu, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku orang yang zalim. Dimuntahkan oleh ikan. Terjadi pada tanggal 10. Nah ini
sekali bagi Allah memudahkan urusan kita kalau di bulan Muharram ini kita betul-betul minta ampun dan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu, kalau kita baca kisah ini sampai 30 kisah Nabi yang diselamatkan di bulan Muharram. Udah 30 menit. Berarti tinggal 30 menit lagi. Nabi Ibrahim dibakar. Ada bapaknya bernama Azar, seorang yang membuat patung untuk disembah. Dibakar Nabi Ibrahim oleh Namrud. Apinya menjadi dingin. Ya nau kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. Ini Nabi, Pak. Siapa yang memerintahkan api? Allah. Kenapa Nabi Ibrahim selamat dari api? Yakin kepada Allah. Ini doa untuk Nabi yang Allah perintahkan api jadi dingin. Kalau kita jadi coba-coba doa itu boleh. Masuk ke umur Nabi, baca doa itu, coba teju. Apa lainnya? Kajian doa tahan Nabi, apa bisa begitu? Doa Nabi Ibrahim dulu. Apa? Baca itu. Tapi kalau terbakar, salahkan aku. Begitu keyakinan para nabi itu. Maka dari pelajaran kisah 10 Muharram ini dapat kita ambil pelajaran. Kenapa para nabi ini selamat dari kesulitan, dari mara bahaya? Karena pertama, keyakinannya kepada Allah sangat kuat. Yakin itu artinya iman. Kalau tak yakin artinya kafir. Orang beriman lawannya orang kafir. Kita semuanya beriman kepada Allah. Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tempat kita menyembah, Allah tempat kita minta pertolongan. Beriman kita kepada Allah. Yang jadi masalah adalah ketika kita mendapat bala bahaya, ketika kita dapat cobaan, apa yang keluar dari mulut kita? Percayakah itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau kita percaya apa yang menimpa diri kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Iman kita kuat. Iman kita harus kuat. Bahwasanya saya hidup, bahwasanya saya makan, bahwasanya saya bekerja, bahwasanya saya duduk di sini tiada lain tiada bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam bulan Muharram ini adalah bulan menghapus dosa. Dosa manusia itu ada dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil, insya Allah, barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram, baik di bulan Muharram mau full sekaligus 30 hari silakan. Nabi tak pernah menyatakan tanggalnya. Mau tanggal 9, 10, 11 silakan. Mau di tanggal 10 silakan. Salah satu manfaatnya adalah Allah ampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu. Pengampunan dosa kecil, Pak. Dosa kecil contohnya apa, Bu? Dosa kecil contohnya mau ambil duit lagi. Pas mau nyosah alai duit langsung bukan bapak lo. Ontok samia. Apa di Facebook banyak awak colo, duit suami, duit istri. Tak dari mana lo Pak itu? Duit suami, duit istri. Betul itu, Bu? Tommy. Dalam harta suami ada hak istri, Pak. Yang namanya hak pasti ada kewajiban. Yang betul dalam Islam adalah suami punya harta, istri punya harta. Ketika mereka menikah, suami
dia punya kewajiban menafkahi istri dan istri kewajiban untuk melayani suami. Tapi kalau duit suami, kalau ibu dapat, ibu ambil izin dulu kepada suami. Aku bukan sekolah bapak-bapak menyampaikan itu dosa-dosa kecil itu. Kalau assalamualaikum suami kehilangan, pulang dari situ minta maaf. Minta maaf bang, yang abang bongi-bongi buat ibu hilangkan aku dengan niatnya. Kesoleh di selana lepis itu. Jadi kalau lagi sampai ngamuk-ngamuk berdua, aku salahkan kalau pacar main di bawah main kain. Ya bu, dosa kecil apa? Bohong. Dosa kecil apa? Apalagi bu? Banyak dosa kecil kita. Dosa besar minum minuman keras, berzina, berjudi. Paling besar adalah al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Pembeda antara yang beriman dengan yang kafir itu meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat jelas dia menutupi dirinya dari iman kepada Allah. Kafir tidak mengingkari Allah, akan tetapi dia kafir dalam mengingkari perintah sholat. Maka kalau kita masih ingin dikatakan orang beriman, jangan pernah tinggalkan sembahnya. Saya punya kawan di Pekanbaru. Ustaz, aku walaupun mau sembahyang rezekiku lancar-lancar samyangnya, lain dari itu. Usahaku lancar, bisnisku lancar, aku berbeda sembahyang. Cuma kalau berbeda. Tetapi Bapak Ibu, ini bukan sebuah kemuliaan dari Allah. Jangankan kita orang beriman Pak, orang kafir yang tidak yakin kepada Allah, dia juga tidak sholat. Orang Cina itu yang punya serba, yang punya begitu banyak usahanya, juga tidak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kasih Allah itu kepada siapa saja. Mau dia maling, mau dia koruptor, mau dia penjahat, mau dia tidak sholat, Allah akan berikan makan. Karena Allah sudah janji, tak ada yang kami ciptakan makhluk melata pun akan kami beri rezeki. Akan tetapi rahimnya Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka kalau kita masih merasa meninggalkan sholat itu yang biasa, hati sudah mati, maka itu adalah salah satu dosa besar kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 10 Muharram ada puasa Bu. Alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Sengaja aku buka puasa tepat pada jam 1 dan 1 siang Pak. Buat tanya aku aja jam 1 Bang buku. Kalau buku awak jam 6 maghrib berarti sama dengan pahala setahun Ustaz. Setahun musuh hati. Iyo, aku jam 1 mila setengah tahun lah tu aku. Ya tak? Jadi itu penghapusan dosa. Yang ketiga, di bulan Muharram ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah beri gelar Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Kenapa Allah tadi bilang kami ciptakan 12 bulan? Muharram juga masuk dalam 12 bulan itu Ustaz. Kenapa yang 1 bulan Muharram ini diberi gelar Syahrullah, bulannya Allah? Karena begitu mulianya Muharram ini. Dulu zaman Khalifah Umar bin Khattab, orang itu belum punya media sosial. Ketika mereka menentukan kapan awal tahun, apakah Muharram, apakah Syawal, apakah Rabiul Awal, apa cara kita untuk berhaji sudah ada di zaman Rasul,
Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Ketika itu terpikir oleh Khalifah Umar bin Khattab, oh jamaah haji masih berkumpul di Mekah. Kalau begitu, besok awal tahun Hijrah kita mulai saja Muharram, biar jamaah haji ini yang pulang ke memberi kabar kepada orang-orang bahwa Muharram itu awal tahun Hijrah. Jadi dari mulut ke mulut sampailah di seluruh negeri Muslim, Muharram adalah awal tahun. Dulu belum ada Facebook, belum ada WhatsApp, belum ada orang FB Pro, Meta dan sebagainya, belum ada. Sekarang baru. Contoh nih Ustadznya sudah live nih, Ustadz Reji. Kenapa? Karena Facebook saya udah monetizing, apa namanya itu? Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulannya Allah, maka pertama di bulan Muharram ini hadis riwayat Imam At-Tabrani, man wassa'a fi iyali bi yaumil Asyura awal Muharram, barang siapa yang meluaskan rezeki kepada keluarganya. Bapak-bapak mau rezeki luas di bulan Muharram ini, beri lebih uang belanja kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau mau rezeki luas di bulan Muharram ini, berikan kewajiban yang penuh kepada istri, anak, suami. Maka apa kata Allah? Wasya'allah, Allah akan berikan rezeki, Allah akan lapangkan rezekinya fi sanatihim kulli, setahun lamanya. Jadi Pak, kunci nak rezeki awal lancar luas di bulan Muharram ini, kasih rezeki keluarga kita, nafkah keluarga kita yang lebih. Kalau bisa lagi yang terkhusus oleh Imam As-Sufyan As-Sawri menyatakan, pada tanggal 10 tadi, 10 Muharram itu saya berikan dari yang lebih dari yang biasanya. Wajarrabna wajadna, saya coba dan saya mendapatkan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syahrullah. Kalau bulan Syahrullah beribadah kita mendapatkan lebih-lebih, tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita bermaksiat kepada Allah, juga dosa dan ampunan Allah, dosa Allah itu juga akan berlebih. Bermaksiat kita di bulan Muharram meningkat dosanya. Bermaksiat kita di bulan haram ini, Allah lipat-gandakan dosa kita. Sebesar zarah pun maksiat kita, Allah akan meningkatkan dosanya. Begitu juga amalan kita, sebesar zarah pun Allah juga akan tingkatkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita tutup kajian kita pada malam yang berbahagia ini, sebagaimana tadi dari awal sudah saya sampaikan, kita sudah masuk ke tahun 1447 Hijrah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita perhatikan hari depan kita, masa depan. Bapak, kalau kita bangun rumah di dunia hanya untuk 70 tahun, rumah kita bikin mewah, biar enak tidur, biar enak masak di dapur, biar enak di halaman, biar indah dipandang mata. Tapi ada rumah yang lebih kekal, bertahun-tahun, puluhan ribuan tahun kita nanti akan di sana, rumah abadi kita, yaitu akhirat. Kita akan singgah di alam barzakh, kuburan kita. Jangan sibuk menghiasi rumah dunia, kita lupa rumah abadi kita, yaitu akhirat. Maka oleh sebab itu, belum terlambat kita untuk hijrah. Malam yugorgir, sebelum bergoroh, sebelum kita sekarat, Allah pasti mengampuni dosa kita. Allah pasti mengampuni segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Beristighfar kita kepada Allah, mohon ampun kita kepada Allah. Semoga di malam mulia ini Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Yang selama ini jangan sholat, mari kita sholat. Tadi saya baca, alhamdulillah kita sudah selesai musabaqah tilawatul Quran di Bengkalis. Alhamdulillah Rokan dulu dapat juara 2 dari bawah. Tapi kita doakan tahun depan biar berkembang dan biar mendapat yang terbaik.
Apa survei dari Kementerian Agama? 80% umat Islam di dunia, di Indonesia umat Islam 80%, Pak. Anggaplah 284 juta penduduk Indonesia, 230 jutanya lah orang Islam. 230 juta orang Islam, hanya 20% yang bisa baca Quran. Hanya 20% yang bisa baca Quran. Yang lebihnya 80%-nya buta huruf Al-Quran. Baik buta tajwidnya, baik buta tidak bisa menyebut pendeknya. Lebih-lebih buta tak tahu mana alif bata sajid. Allah ini tak terjadi di negeri kita. Ini alhamdulillah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kalaulah kita melihat survei ini, maka jangan kita heran ketika umat Islam ini disurvei bahwasanya dari 80% dari umat Islam di Indonesia ini cuma 10% yang sholat. 10%. Saya saksinya sendiri. Banyak kawan kerja di Pekanbaru, kawan nongkrong sebagainya. Pernah saya tanya di kafe, kita kan rapat, kadang enak di Pekanbaru rapat, Pak mana musolanya Pak? Di belakang itu Pak. Belakang saya lihat di gudang-gudang. Saya tanya, musola kok seperti ini? Kesini pergi kafe Pak, bukan pergi sholat. Barusan saya bikin status di mall, tempat pembelanjaan, mana tempat sholatnya jauh. Di situ kita diuji, sedang di mall masih nggak kita cari tempat sholat. 10% dari umat Islam ini yang sholat dari 280 juta. Kalau salah data Ustaz, tolong lihat di Google, banyak itu. Maka oleh sebab itu, insya Allah, kalau negeri ini kita mau jadinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jauh dari musibah, jauh dari para bahaya, kuncinya satu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari pemimpinnya, tokoh masyarakatnya, tokoh ayatnya, tokoh agamanya, dan kita anak cucu bersama-sama. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bahwasanya negeri kita adalah negeri beradat, negeri kita adalah negeri beragama. Bahwasanya inilah yang menyelamatkan kita nanti di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Belum terlambat untuk bertobat. Maka oleh sebab itu di akhir ceramah ini sama-sama mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Ada yang sakit di antara kita, Allah sembuhkan. Ada yang susah di antara kita, Allah mudahkan. Ada yang sempit di antara kita, semoga Allah beri kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا
dosa suami kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang telah tiada, jadikan kuburannya taman dari taman surgamu. Bagi mereka yang telah tiada, jadikan kuburannya taman dari taman surgamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih ada ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah, mudahkan urusan kami dalam membahagiakan mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi auladina ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mujahidina fi Palestin ya Allah. Tolonglah ya Allah di hari berkah ini ya Allah, di bulan mulia ini ya Allah, bantu dan menangkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma jangan hazard balad-baladana rokan empat kokoh dengan taibatan warabbun ghafur ya Allah. Jadikan negeri kami negeri rokan ini ya Allah, negeri yang Engkau berkahi, negeri yang Engkau berkahi ya Allah. Selamatkan anak cucu kami ya Allah, selamatkan keturunan kami ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah dari mara bahaya ya Allah. Jauhi dari negeri kami ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami ya Allah. Jika rezeki itu jauh, dekatkan ya Allah. Jika di dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Jika di atas langit, turunkan ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rezeki ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma aghfir lana ya Allah bi husnil khatimah wa la taqimna ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, tutup kami, ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik ya Allah. Kumpulkan kami nanti bersama ya Allah di surga-Mu ya Allah, bersama para syuhada dan para orang soleh dan para nabi ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, mohon maaf atas segala kesalahan yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi, itu saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minni wa